Dia menggebrak elit kelas berat seperti bencana alam. Bertampering utrin, teknik luar biasa, dan fisik yang membuat raja-raja kuno pun gentar. Tapi menjadi legenda tidak ditakdirkan. Alih-alih mendapatkan gunung emas, keruntuhan psikologis, dan tanda seorang pengecut. Carriage and Kit teguas tundi bagian Iron Mike being carrier raksas Polsano. Dame being po harapan putih besar terakhir lari dari ring di bawah hujan sampah dan aib. Pada awalnya, Andrew Golota bekerja seperti mesin yang lancar. Beristas, pada Juli 16 dia meraih 27 kemenangan, termasuk 24 KO. Namun saat itu dunia tahu ciri utama raksasa Polandia, ia bertinju lewati batas pelanggaran. Dalam pertarungan melawan Samson Pouya, setelah menerima pukulan telak yang keras, Andrew tidak menemukan cara lain yang lebih baik selain menggigit bahu lawannya. Namun kekacauan sesungguhnya menanti dalam duelogi dengan Riddick Bowe. Polandia tak cuma bertarung seimbang, dia mengalahkan telak Amerika. Bukannya kemenangan bersih, dia secara metodis melancarkan kombinasi keselangkangan. Setelah pukulan keempat yang mendarat di bawah garis air, wasit mengusir Golota ke ruang ganti. Kamu tidak bermaksud melakukan itu. Benar begitu. Kau tahu, menurutku dia yang mencari jalan keluar, bukan aku. Tunggu, dia mengangkat kemaluannya saat dia berkelahi denganmu. Dia ingin pergi. Dia benar-benar ingin pergi. Apakah itu sistem pertarungan? Setiap kali dia hendak memukulnya, dia bilang, "Wow, apakah itu?" Maksudku. Aku tidak... Lihat Desperander dan Lang Dui skenario Neverland dibeli sampai ke detail terkecil. Raksasa dari Polandia unggul angka, menjatuhkan Bowe ke kanvas. Tapi di ronde ke-9 tiba-tiba otaknya mati dan melancarkan 3 pukulan bertubi-tubi ke selangkangan. Diskualifikasi. Bowe meninggalkan dunia tinju selama 8 tahun dan Golota kemudian menjadi anomali utama di divisi tersebut. Paradoksnya, justru perilaku gila ini yang membuat raksasa Polandia itu menjadi mega bintang. Di Polandia, mereka memujanya. Di Amerika Serikat, mereka menantikan ulah barunya. Pada Oktober 97, ia melawan Lennox Lewis. Namun harapan putih besar terakhir itu ambruk di ronde pertama, mencium kanvas 2 kali. Setelah insiden Lewis yang kacau itu, Golota mengaktifkan mode mesin represif. Tiga tahun berikutnya, dia meraih 8 kemenangan beruntun yang brutal. Secara metodis mengikis lawan dan membuktikan bahwa kekuatan Polandia masih patut diperhitungkan.
Lalu dia tersandung lagi, kali ini melawan raksasa itu, Michael Grant. Showing some versatility. Blood on the face of Galata. I believe the cut is good enough jab. Does it make the guy follow you around? Aldi, Freedom ini supporterin sampai pertunjukan tunggal. Diumai dengan petinju Amerika itu 2 kali di ronde pembuka. Secara harfiah mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong. Namun pada ronde ke-10 itu, setelah ia sendiri tersungkur, sesuatu di benak Andrew langsung putus. Yaver Tuesday, Dersi River. Padahal punya peluang besar untuk menang, ia mendadak menolak lanjut. Itu adalah gladi resik untuk bunuh diri mental yang akan dilakukannya kelak. Suka cowok tangguh. Klien final bersama bentuk orang yang sok jago. Saat dalam dia mereka tak tangguh. Saat dihadapkan mereka tak tangguh. Saat kubur dirasa sakit mereka tak tangguh. Namun, terlepas dari semua tanda bahaya dan jiwanya yang rapuh, tabrakan itu tak terhindarkan. Andrew Golota melangkah ke ring untuk menghadapi predator pamungkas, bos terakhir, Iron Mike Tyson. Mereka tak pernah, mereka pikir mereka tahu pernah bergaul dengan orang edan. Oh tidak. Mereka tak kenal. Mereka tak kenal orang gila. Tidak, memang tidak. Weaving is going to be jabbing. Well, he certainly started out jabbing and then throwing right afterwards. So let's see if we see improvement. Tyson pada saat itu juga bukan contoh stabilitas. Setelah Mike menggigit sepotong telinga Evander Holyfield, Either CT There. Didn't have it in the first fight. Dan bertarung 4 laga kontroversial lagi. Very telling. Savarese has to get some respect because Mike's only got one speed. While they were talking. Seluruh dunia menyadari bahwa di Auburn Hills akan tersaji pertarungan tinju hebat atau kegilaan semata. Aku tidak akan bergulat dengan siapapun. Aku akan meninju wajah dan rusuknya. Aku datang untuk berkelahi, tahu? Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia mulai, aku yang mengakhirinya, tahu? Konferensi pers berubah menjadi teater satu orang. Pertama, Golota mencoba bercanda. Jadi ada yang bilang mungkin aku jorok, tapi itu nggak benar, tahu? Padahal aku ini mandi sampai 3 kali sehari, tahu? Jadi percaya itu. Tyson datang terlambat 2,5 jam dan memberikan penampilan yang tak terlupakan. Alih-alih melontarkan ancaman untuk memakan anak-anak Lennox Lewis, ia justru mulai menjelaskan mengapa para dokter memaksanya menelan antidepresan. Aku lagi minum Zoloft ini, kan? Tapi itu biar aku tidak membunuh kalian. Tyson terlihat gelisah. Dia telanjang dada, lalu naik ke atas meja, dan terus-menerus mengumpat. Tujuannya benar-benar sangat jelas. Bawa Andrews ke sini, bawa orang-orang itu. Mereka bisa simpan gelar mereka. Aku tak mau gelar mereka. Aku ingin hancurkan mereka di tempat mereka. Bagi Mike, pertarungan kali ini benar-benar bersifat pribadi. Dia besar di Brownsville yang rawan kejahatan, tempat yang sama dengan Riddick Bowe. Mereka bersekolah di tempat yang sama, dan Tyson datang untuk membalas dendam demi temannya. Melihat Golota yang tertawa, Mike mendesis, Dabstes Garis, Zahari Terdwe, Zahsanihan serious. Kamu udah tak kasih hari Jumat, betul. Nenggain was serious, ini dari sugar berzaga serious. Tyson masuk ring bukan untuk bertinju, tapi untuk mengeksekusi. Dr. Sturi now terin bergerik bak Predator, Pinau mendarki hook ring andalannya ke Golota. Aku tidak akan diam di sini. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan bertarung seperti binatang buas sialan. Anehnya, si Polandia itu tidak goyah. Dia cerdik manfaatkan tinggi badannya, menjaga Mike berjarak dengan jab pistonnya. Namun, 30 detik sebelum ronde berakhir, Iron Mike menaikkan tempo. Pukulan overhand kanan telak mengenai rahang Golota. Petinju Polandia itu roboh. Itu bukan pukulan KO telak, tapi saat itu, sesuatu akhirnya pecah di dalam kepala Andrew.
Di sudut ring, surrealisme dimulai. Sementara petugas luka berusaha menghentikan pendarahan di bawah matanya, raksasa Polandia itu memohon panik kepada tim sudutnya agar menghentikan pertarungan. Tapi dia disingkirkan di babak kedua. Tyson terus mendesak, mengerahkan segalanya ke setiap pukulan. Aku tidak akan berdiri di sini. Kremis %, imidor terlilit dan nabak. Chen Bega mampu menangkis serangan. Elwood ditubahan ada di other ring, sementara pikirannya sudah di ruang ganti. Stuart Turingso, Tyson Sword Berdage di 6 ronde pertama, yang berlu berdan. Namun Golota memiliki rencana tersendiri. Pada jeda sebelum ronde ketiga, tibalah titik tidak bisa kembali. Mengabaikan makian dan teriakan keras dari Valcerdo, Golota bangkit dari bangku dan berjalan menuju wasit. Terakhir sudah Stan Roy. Week Freedom menjadi akhir karirnya. Andrew menyingkirkan wasit dan meninggalkan lapangan. Pada saat Tyson, inwadihi rekrutmen Church, di menerobos perhatian olonan, ia menginginkan kewenangan KO yang bersih, ia menginginkan darah. Seluruh tim itu nyaris tak bisa menahannya. Apa yang terjadi di lorong menuju ruang ganti, tak terlupakan. Kerumunan yang marah, yang merasa kehilangan tontonan, melempari Golota dengan sampah, dan kemudian, sentuhan terakhir, seseorang dengan lemparan yang jitu mengguyurnya dengan soda merah. Minuman itu membanjiri dada raksasa itu. Di bawah stor dan lampu panggung, Golota terlihat seolah-olah sedang kehabisan darah, simbolis, tragis, dan memalukan. Pokoknya hari ini bukan hariku, tapi aku disundul. Wasit itu menanggapi dengan cukup baik, persis seperti yang memang seharusnya dilakukan. Dia tidak... Tapi kau pejuang, Andrew. Kau petarung. Tapi Lang. Tapi kau ini kau petarung, penonton yang bayar. Tentu saja dia ada di pikiranku. Itu saja. Alasan-alasannya tentang cedera awalnya hanya ditertawakan, tapi laporan medis mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Andrew didiagnosis dengan tulang pipi retak, gegar otak, dan masalah tulang belakang yang serius. Cedera-cedera ini membuatnya absen dari olahraga selama hampir 3 tahun. Golota baru kembali pada Agustus 2003. Di divisi kelas berat super, masa-masa kelam telah tiba ketika petinju kelas menengah kemarin mencoba sabuk juara. Petinju Polandia itu bertarung memperebutkan gelar 3 kali dalam pertarungan IBF, WBA, dan WBO, namun gagal meraih satu pun. Rekan senegaranya, Przemysław Saleta, mengakhiri kariernya saat Golota sudah berusia 45 tahun. Mike Tyson tidak berhasil meraih kemenangan resmi pada malam itu. Ditemukan jejak ganja dalam darahnya dan akibatnya hasil pertarungan itu pun dibatalkan. Iron Mike memang masih berhasil menjatuhkan Brian Nielsen dengan KO, namun kemudian ia harus menelan kekalahan telak dari Lennox Lewis dalam pertarungan perebutan gelar juara dunia. Setelah kegagalan itu, Tyson bertarung 3 laga hambar lagi, kalah 2 kali, dan meninggalkan tinju selamanya. 2 nasib hancur, 1 malam di Auburn Hills. Golota tetap tercatat dalam sejarah sebagai atlet yang tak mampu kuasai iblisnya, dan Tyson sebagai predator yang masanya telah usai tak terhindarkan.